Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tips berikutnya agar kita terhindar dari riya, yang juga tips ini sama dengan tips sebelumnya berkaitan dengan doa. Hanya saja doa yang kedua ini diucapkan ketika kita dipuji oleh orang. Karena sungguhnya pujian itu pengaruhnya sangat besar. Kalau orang tidak kuat, maka bisa jadi dirinya tertimpa dengan riya. Oleh karenanya tidak boleh sembarangan kita memuji. Ada sebagian orang kalau kita puji dia kuat, tidak jadi masalah. Sebagaimana Nabi SAW terkadang memuji sebagian sahabatnya, karena Nabi tahu bagaimana mereka kuat iman mereka. Tapi sebagian lain Nabi melarang sebagian sahabat memuji sebagai sahabat yang lain. Khawatir yang dipuji akhirnya bisa berubah. Bayangkan seorang sudah berusaha untuk ikhlas. Tiba-tiba dia dipuji dengan pujian yang buat dia bisa berubah. Amalnya bisa berubah. Dia bisa ujub, dia bisa merasa besar, dia bisa merasa hebat. Kemudian tadinya ikhlas bisa berubah menjadi riya. Oleh karena dalam satu hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yuthni ala rajulin wa yutrihi fi madhihi. Rasulullah SAW mendengar ada seorang lelaki memuji seorang lelaki yang lain dan dia memuji berlebih-lebihan. Ahlaktum au qata'tum dhahra rajul. Maka Nabi SAW berkata, kalian telah membinasakan saudara kalian yang kalian puji, atau kalian telah mematahkan punggung orang yang kalian puji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini menjadikan orang itu bisa binasa ketika seorang dipuji dengan berlebih-lebihan. Kenapa bisa binasa? Karena agamanya jadi binasa. Bayangkan dia tadinya ikhlas, tadinya tulus, bisa berubah menjadi orang yang ujub, bisa berubah menjadi orang yang riya, gara-gara pujian. Makanya ikhwan, hati-hati kita tidak sembarang memuji orang lain. Karena tidak semua orang kuat untuk bisa dipuji. Terkadang dengan pujian tersebut menjadikan agama mereka menjadi hancur. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhimut turab." Jika kalian melihat ada orang tukang muji selalu muji sana, muji sini, mungkin penjilat, mungkin cari muka dan yang lainnya, maka lemparkanlah pasir di wajah-wajah mereka. Karena pujian itu memang berbahaya ya. Terus bagaimana kalau kita dipuji? Ada doa yang diucapkan oleh sebagian sahabat atau para sahabat ketika mereka dipuji. Dan doa ini diucapkan oleh mereka agar mengingatkan diri mereka tentang hakikat diri mereka. Jadi kita ikuti doa para sahabat. Apa doa mereka ketika mereka dipuji? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah kau menghukum aku akibat apa yang mereka ucapkan. Itu akibat pujian mereka. Waghfir li ma la ya'lamun. Dan ampunilah aku atas apa-apa yang mereka tidak ketahui. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Doa luar biasa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau siksa aku akibat apa yang mereka ucapkan, akibat pujian mereka kepada aku. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah aku atas apa mereka yang tidak ketahui tentang diriku. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Ketika kita dipuji, setan kadang membawa diri kita, merasa diri kita besar. Maka segera kita lawan setan tersebut. Segera kita mengingatkan siapa hakikat diri kita. Dengan kita mengucapkan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau siksa aku dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka tidak tahu hakikat kita. Ya, makanya kita berkata lagi setelah itu, waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah aku atas apa mereka yang tidak ketahui tentang diriku. Kalau mereka tahu tentang dosa-dosaku tatkala bersendirian, dosa-dosaku tatkala tidak ada yang melihat, aib-aibku yang engkau tutup ya Allah. Kalau mereka tahu tentu mereka tidak ada yang seorang pun yang mujiku. Maka ampunilah aib-aibku tersebut. Ampunilah dosa-dosaku yang mereka tidak melihatnya sehingga mereka memujiku. Ketika kita mengucapkan hal ini, ampunilah aku atas dosa-dosaku yang mereka tidak ketahui. Aib-aibku yang mereka tidak ketahui. Itu secara langsung kita mengingatkan diri kita agar kita tidak ujub. Maka jangan ragu-ragu ikhwan, kalau antum dipuji, ucapkan doa tersebut. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Jangan kau siksa aku atas perkataan mereka. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui tentang aibku dan dosa-dosaku. Waj'alni khairum ma yadhunnun. Dan mudah-mudahan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Dan itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berusaha untuk ikhlas, berusaha melawan riya, Allah bisa mengangkat derajatnya lebih tinggi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya doa ini kita ucapkan dengan suara yang didengar oleh orang yang memuji. Ya, sehingga mengingatkan orang yang memuji agar tidak berlebih-lebihan memuji kita. Agar mereka sadar bahwasanya kita ini juga penuh kekurangan. Jangan ketika kita dipuji kita malah masem-masem, malah senyum-senyum, malah bangga. Anda kita ingatkan diri kita dan kita ingatkan dia. Ya, ketika kita mengatakan waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah aku dari apa yang mereka tidak ketahui. Kita ingatkan kepada orang yang memuji kita tersebut bahwasanya saya ini bukan siapa-siapa. Banyak kekuranganku yang kau tidak tahu ya. Semoga kawan-kawan dengan doa ini bisa terhindar daripada riya. Saya ulangi doanya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun.
Ya Allah, janganlah kau siksa aku atas apa yang mereka ucapkan. Ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Jadikan aku lebih baik daripada yang mereka persangkakan. Wallahu a'lam bishawab.